Gus, tentang kemarin pakainya Ivan Gunawan nih, ini gimana? Apakah standar memang itu pakainya beliau itu melanggar banget atau bagaimana waktu itu? Terkait kasus itu sebenarnya gini, Pak Edi. Jadi KPI ini dalam mengawasi pengawasan TV maupun radio kan ada regulasinya. Kita gunakan namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran, yang dibuat tahun 2012. Jadi semangat dari P3SPS sendiri itu adalah perlindungan anak perempuan dari informasi yang tidak sesuai. Menyimpang ya? Ya, bagi kami sesuatu yang tidak pantas ditayangkan di lembaga penyiaran, itu juga perilaku-perilaku itu harus disesuaikan. Jadi bagi kami apa yang terjadi itu adalah kami KPI melakukan menjalankan regulasi tidak hanya melalui pemantauan langsung yang kita lakukan selama 24 jam di kantor, tapi kita juga menerima aduan dari publik. Jadi misalnya ada orang mengadu di KPI, maka itu harus direspon. Kita sampaikan gitu loh. Jadi proses terkait kemarin itu udah lama banyak pengaduan. Ini soal perilaku laki-laki ke perempuanan. Dalam konteks perlindungan anak, ini juga penting harus diselamatkan. Nanti banyak anak-anak yang meniru ya. Ya, konteksnya adalah jangan sampai apa yang ditayangkan itu ditiru. Sesuatu yang negatif itu dicontoh anak-anak itu pasti akan membuat ya dampak ke depannya. Tidak hanya soal itu, kekerasan maupun bahkan yang ditiru ada lagi soal tindak kejahatan juga. Ya, banyak juga saya lihat sekarang selain itu kan juga di istilahnya sinetron-sinetron juga yang mungkin ada nggak koreksi terhadap siaran mereka yang barangkali tidak mencerminkan moral terhadap orang tua itu bagaimana? Apakah diberi teguran juga? Dalam konteks pemberian sanksi misalnya tadi penampilan talent yang laki-laki perempuanan, KPI tidak sejak sebelum periode kami yang sekarang itu juga selalu mengingatkan, karena kita juga tahun 2016 KPI sudah mengeluarkan surat edaran terkait tayangan itu harus dihindari karena berdampak bagi penonton terutama di anak-anak. Jadi itu kita sampaikan, dan itu juga tidak hanya yang kemarin saja disanksi, sebelum-sebelumnya juga ada tayangan yang serupa itu juga diberikan sanksi oleh KPI. Dan kami ini kan meneruskan sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya, bahwa regulasinya seperti itu, dan kita juga dalam memberikan tidak langsung beri sanksi, kadang kita minta klarifikasi, benar nggak tayangan ini, apa yang salah di internal kalian. Bahkan kami juga ada proses ya komunikasi pembinaan. Sisi lain kami juga memberikan ada rutin setiap bulan itu sekolah P3SPS, itu regulasi. Jadi kita pesertanya siapa? Pesertanya dari lembaga penyiaran, di setiap mengirim utusan untuk menjadi peserta. Disitulah kita sampaikan ini regulasi terkait perlindungan kepentingan publik, tayangan anak, kekerasan, tayangan yang bermuatan pornografi, soal jurnalistik, kita sampaikan semua. Kenapa? Agar mereka ketika pulang ke masing-masing lembaga penyiaran itu bisa diterapkan. Betul. Dan ketika masih ada yang masih ragu, bisa ditanyakan ketika perwakilan mereka menjadi peserta sekolah P3SPS. Jadi dalam memberikan sanksi, KPI itu ya ada proses, tidak langsung tayangan langsung disanksi kan begitu. Tapi kalau memang sudah jelas tidak perlu diskusi, ya sudah kita berikan sanksi kalau sudah batal. Tapi dalam proses semua yang kami beri sanksi itu ada prosesnya, tidak langsung sanksi. Kita perlu klarifikasi kalau memang masih, dan kalaupun misalnya ada tayangan yang masih menjadi perdebatan dari segi regulasi itu masih sumir gitu, abu-abu, misalnya soal keagamaan, misalnya soal isu agama, kita pasti minta mendatangkan dari para ahli dari agama sesuai agama masing-masing. Apakah ini benar begini? Tapi kalau memang sudah jelas di aturan, kita sudah sampaikan melalui sekolah P3SPS, melalui edaran, maka ya KPI akan memberikan langsung tindakan sesuai dengan pasal atau regulasi mana yang pelanggaran apa yang dilakukan akan disanksi ya. Begitu. Ya. Nah memang ini kan masalahnya juga kadang masalahnya tren ini. Pakaian yang dari luar negeri kan banyak tren, mungkin yang dulunya dipakaiannya oleh perempuan sekarang dipakai laki-laki. Nah ini gimana caranya KPI bisa membatasi, karena sekarang orang nggak melihat hanya dari TV nih, tapi bisa melihat juga dari gadget-gadget, dari medsos ini. Apakah KPI ini bisa maksimal untuk memberikan semacam batasan-batasan atau pengawasan itu? Pengawasan di
media sosial. Ya, media sosial. Soalnya kan sekarang KPI belum bisa masuk ke menyentuh ke media sosial ya. Ya, memang sampai saat ini regulasi yang mengatur KPI, kewenangan KPI hanya memberikan pengawasan pada TV dan radio. Kita tidak memiliki kewenangan mengawasi platform media baru di media sosial. Meskipun hampir tiap hari ini banyak pengaduan. Bahkan sekarang yang udah berubah nih, orang udah jarang nonton TV nih. Lebih banyak nonton YouTube lah, TikTok lah kan, IG dan segala macam. Tapi sampai saat ini itu belum menjadi kewenangan KPI, tapi hampir tiap hari itu ada pengaduan terkait konten-konten yang ada di media sosial. Tapi yang perlu dipahami bahwa itu memang belum menjadi kewenangan KPI. Tapi ketika ada lembaga penyiaran, baik TV maupun radio, ngambil tayangan dari platform media sosial, diangkat di TV-nya, di radionya, itu sudah menjadi kewenangan KPI. Selama mereka di platformnya masing-masing, belum menjadi kewenangan KPI. Tapi ketika ada tayangan tayang di TV, sumbernya dari medsos, itu sudah menjadi kewenangan KPI. Selama itu sudah disiarkan di lembaga penyiaran. Tapi justru sekarang yang lebih berbahaya itu yang medsos ini, Gus. Soalnya nggak bisa dibatasi, nggak bisa diawasin, tapi anak-anak dan semua orang tuh hampir tiap hari itu nontonnya dari medsos saja nih, dari gadgetnya langsung. Ya. Apakah ada rencana nih KPI mungkin melalui DPR RI Komisi 1 khususnya kan membuat satu regulasi supaya bisa ngawasin juga medsos langsung? Ada rencana untuk itu? Ya, kalau soal kewenangan itu ya kita masih nunggu ya. Kami sedang berandai-andai itu. Tapi tidak merasa perlu untuk mengajukan kewenangan itu? Ya, saya kira karena KPI tetap saja bahwa itu menjadi PR bersama, tidak hanya KPI, bisa jadi Kementerian Kominfo, DPR. Ya kita sih nunggu itu menjadi kewenangan siapa ke depannya. Jangan sampai seolah-olah nanti dianggap KPI terlalu berambisi atau yang lain-lain. Bahwa kita menunggu bahwa